wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem moneter internasional atau bisa disebut dengan sistem keuangan internasional. NIM 2018 105 103 1102. Di sini saya dari Ekonomi Syariah kelas A. Agenda presentasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem moneter internasional, yang kedua yaitu sejarah sistem ekonomi moneter internasional secara singkat, yang ketiga yaitu sistem penempatan kurs mata uang, yang keempat yaitu cara melakukan transaksi internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem monetarisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan intervensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah persyaratan sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, runtuhnya sistem moneter internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Yang kedua, yaitu sejarah ekonomi internasional secara singkat. Sejak akhir abad 19 awal, pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menghadapi perubahan kondisi politik baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis adalah krisis integrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun interwar. Transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika sistem 1970 periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods terjadi perubahan dari standar pertukaran emas menjadi pertukaran dolar dan komitmen terhadap kontrol kapital. Beragam perubahan memiliki konsekuensi politik yang cukup penting tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana dalam ekonomi, politik, dan global. Transformasi tersebut akan terus bergulir secara tahun ke tahun atau ke abad. Yang ketiga yaitu sistem penempatan kurs mata uang. Yang pertama yaitu ada free float atau mengembang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengembang bebas tergantung dengan kekuatan pasar. Yang kedua yaitu float yang dikelola manajemen float, sistem pengembangan bebas yang mempunyai kebutuhan tinggi. Yang ketiga yaitu perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uang secara bersamaan dalam wilayah kurs tertentu. Yang keempat yaitu perjanjian target zona tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uang secara bersama tertentu. Yang kelima yaitu dengan mata uang lain sekitar 62 negara, 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uang terhadap mata uang negara tetangga. Cara melakukan transaksi internasional yang pertama yaitu ada pembayaran dengan surat wesel dagang. Pembayaran tersebut adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang serta biaya-biaya pengiriman. Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas perdagangan. Dengan surat wesel ini, apabila eksportir membutuhkan uang dengan sejumlah jumlah, ia dapat menjualnya kepada pihak lain yang kelak akan menukarkan kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Yang kedua yaitu ada kompensasi pribadi.
adalah pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia pada tahun 1960-an dan sekarang sudah jarang dilakukan pembayaran tersebut. Yang ketiga yaitu pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan atau menunggu barang tersebut diterima atau mendapatkan kabar bahwa barang yang telah dipesan telah dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang sangat besar. Yang keempat yaitu letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengeksportir atau yang mensetujui, dan pembayaran surat wasiat. Yang kelima yaitu rekening akun. Adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir dokumen untuk meminta pembayaran. Yang keempat yaitu konvensi. Pembayaran secara konvensional adalah dilakukan setelah barang yang dikirimkan sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal atau yang sudah dipercayai. Jadi, barang yang akan dijual merupakan titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan jangka waktu yang telah ditentukan juga. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.